Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang spirit pembaharuan Muhammad Abduh dan mungkin resonansinya di konteks Indonesia, Malaysia cukup luas, tapi spirit pembaharuan itu penting untuk disinggung kembali karena ini adalah salah satu pilar Muhammadiyah. Di PP Muhammadiyah itu kan ada salah satu UPP, unit pembantu pimpinan, itu disebut sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, ini membahas soal bagian dari tajdidnya. Salah satu yang menjadi dasar kuat dari spirit pembaharuan ini adalah surah Ar-Ra'd ayat ke-11, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza aradallahu su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sebagai penguat dari ayat itu atau penjelas dari ayat itu juga disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Yang kurang lebih artinya adalah dari firman Allah terlebih dahulu yang pertama tadi disebutkan, pertengahannya saja yang relevan barangkali dalam konteks pembahasan kita kali ini ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tentang peran manusia dalam konteks perubahan kaum itu tidak bisa diserahkan pada alam, pada sifat tawakal, tapi harus ada usaha. Perubahan itu mesti dilakukan oleh manusianya itu sendiri. Tidak bisa diserahkan pada natural selection gitu. Sementara di hadis di atas disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagi ummahnya di setiap 100 tahun, di setiap abad, man yujaddidu laha, orang yang memperbarui laha bagi ummah dinaha, agamanya. Agama dalam pengertian pemahaman agamanya atau islah masyarakat agama tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, diinspirasi oleh dua dasar hukum Islam yang utama itu tadi, salah seorang ilmuwan muslim di awal abad ke-20, akhir abad 19, awal abad 20, dengan nama Muhammad Abduh di Mesir, mungkin sebagian sudah akrab dengan itu, mencanangkan menggulirkan ide tentang pembaharuan, tentang reform itu, Islamic reform, reformasi Islam. Kenapa itu diperlukan? Salah satunya karena ada dua persoalan yang mengitari umat Islam pada saat itu. Yang pertama adalah kolonialisme. Ya. Kolonialisme dalam konteks Muhammad Abduh yang di Mesir pada waktu itu dijajah di Asia Tenggara, silih berganti, berdatangan Portugis, Belanda, Inggris, Prancis juga sempat datang. Dalam konteks Indonesia adalah Belanda, di Malaysia ada Inggris gitu. Suasana batin umat Islam kalah, terpuruk, dihadapkan pada kemajuan militer Eropa yang menjajah dan menduduki dunia mereka. Bagaimana bisa bangkit kembali?
Sementara ilmuwan dari Prancis namanya Ernest Renan itu membuat satu pidato yang di University of Sorbonne tahun 1883 yang kira-kira intinya mengatakan bahwa Islam is inimical atau antithesis of science. Islam itu menghalangi kemajuan sains dan teknologi. Memang pernah ada kemajuan sains dan teknologi dalam dunia Islam di abad pertengahan, kata dia. Tapi itu bukan karena Islamnya. Itu karena pengaruh luar, pengaruh Yunani, pengaruh Persia, orang-orang Persia yang menjadi ilmuwan-ilmuwan itu, bukan Islam, bukan Arab. Nah, dihimpit dengan persoalan, satu, secara fisik dikuasai oleh penjajah asing, dua, direndahkan secara intelektual bahwa orang Islam itu mengalami keterbelakangan. Orang seperti Muhammad Abduh terpanggil untuk membantah itu. Beliau bersama Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan satu majalah yang disebut sebagai Al-Urwah Al-Wuthqa, Urwatul Wuthqa. Yang pada intinya adalah kurang lebih memberi pandangan yang berbeda dari Ernest Renan tadi, bahwa Islam adalah agama yang juga mendorong kepada kemajuan sains, ilmu pengetahuan, gitu. Bukan sebaliknya sebagaimana yang dikatakan oleh Renan tadi itu. Kalaupun ada kemunduran, itu adalah pemahaman orang-orang Islamnya yang salah terhadap Islam, kira-kira begitu. Maka dari situ Muhammad Abduh bersama muridnya Rashid Ridho menerbitkan itu tadi Al-Urwatul Wuthqa, membuat satu risalah penting tentang tauhid, judulnya Risalatul Tauhid. Nanti teman-teman silahkan cari dan baca, ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, Risalatul Tauhid. Majalah yang disebut sebagai Al-Manar, yang terus kemudian nanti menjadi tafsir Quran juga Al-Manar oleh Rashid Ridho, muridnya Muhammad Abduh. Yang inti ajarannya kurang lebih berusaha secara akidah di Risalatul Tauhid itu membersihkan anasir-anasir yang kemudian kita kenal sebagai takhayul, bid'ah, dan khurafat. Membersihkan akidah umat Islam dari superstitions, dari takhayul, dari hal-hal gaib yang tidak masuk akal, kira-kira begitu. Nah, itu prinsip pertamanya di Risalatul Tauhid. Nanti bisa dibaca bagaimana mendalamnya Muhammad Abduh mengarang buku itu. Terus kemudian yang kedua, sebagaimana tadi juga bantahannya terhadap Ernest Renan, bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi apa yang disebut sebagai ijtihad, yang dari situ akan tampak dan jelas harmoni antara akal dan wahyu, antara sains dan Islam. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Dan musuh besar daripada ijtihad itu apa? Adalah taklid, yang hanya mengikuti praktek, kepercayaan, pendapat orang terdahulu tanpa cek dan recheck terlebih dahulu, tanpa pengetahuan tentangnya. Jadi yang pertama tadi itu adalah tentang pembersihan akidah dari hal-hal yang khurafat. Yang kedua adalah penggunaan pentingnya peran akal dan melalui ijtihad. Dan yang ketiga yang beliau sebut sebagai husnul amal atau husnul amal, amal saleh. Itu sebagai konsekuensi daripada pemahaman bahwa tindakan manusia, kehendak manusia itu bukanlah paksaan dari Tuhan. Kalau kita mengenal dalam ilmu kalam itu ada namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Kita bukan wayang semata-mata, tapi Allah anugerahkan kepada kita potensi kehendak untuk memilih, untuk bertindak. Dan kita dimintai tanggung jawab dari tindakan dan pilihan-pilihan kita. Nah, dari situ kemudian cara pandang Muhammad Abduh terhadap dunia menjadi positif.
bahwa hidup di dunia ini ada dua pilihan, baik dan buruk. Kalau memilih yang baik, otomatis nanti akan dapat balasannya di akhirat, ada konsekuensi ukhrawinya gitu. Nah, karena ini tadi manusia, kalau buruk tentu saja sebaliknya. Jadi ada pandangan yang positif terhadap kehidupan dunia. Nah, cara pandang semacam ini tadi mengilhami orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Muhammad Abduh dan generasi reformis awal di abad ke-20 awal itu. Orang Minangkabau yang kemudian belajar di Arab, di Mesir, namanya Syekh Tahir Jalaluddin, belajar di sana, bertemu dengan karya-karya Muhammad Abduh, kembali ke Asia Tenggara, waktu itu belum ada Indonesia, Singapura atau Malaysia. Dia ke Singapura membuat majalah yang serupa seperti Urwatul Wuthqa tadi itu, namanya Al-Imam, majalah Al-Imam di Singapura. Al-Imam itu nama penanya Muhammad Abduh juga gitu. Nah, di situ agendanya juga sama, memperkenalkan tadi pembersihan akidah, penggunaan akal dan mendorong perbuatan baik atau amal soleh di Indonesia, di Malaysia, di Singapura pada saat itu. Beliau kemudian meskipun aslinya dari Padang, dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, kemudian ditunjuk sebagai mufti di Johor, terus kemudian ke Penang sebagai guru, menerbitkan majalah lagi, majalah Saudara dan segala macam, menginspirasi cara berislam yang reformis, pembaharuan tadi itu. Di Indonesia juga demikian. Murid-muridnya Syekh Tahir Jalaluddin seperti Syekh Jamil Jambe di Bukit Tinggi, ada Abdul Karim Amrullah di Padang Panjang, Syekh Ahmad di Padang. Mereka juga menerbitkan sebuah majalah namanya Al-Munir yang agendanya kurang lebih sama, pembaharuan. Yang dari situlah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak membaca dan terinspirasi kemudian untuk mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah di tahun 1912. Dari persentuhannya dengan Al-Munir, kemudian dengan Al-Manar, dengan Muhammad Abduh, ide-ide pembaharuan itu digaungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia. Sama kurang lebih agendanya, pembersihan akidah, apa itu namanya, penggunaan bahwa antara sains dan Islam itu tidak bertentangan, misalnya dengan penggunaan kompas untuk menentukan kiblat, itu adalah salah satu sains yang terkini pada saat itu. Memperbanyak perbuatan baik dalam bentuk amal usaha, dalam bentuk panti asuhan, PKO, terus kemudian sekolahan, dan macam-macamnya. Mengadopsi kurikulum, sebagian kurikulum modern dalam konteks pendidikan agama. Di Malaysia juga demikian. Terutama yang karena di banyak tempat sebagian mendapatkan pertentangan, yang paling welcome di Perlis, yang muftinya pernah ceramah juga di sini. Nah, yang ingin kami tekankan pada saat ini adalah para pendahulu kita itu sudah dapat mengidentifikasi masalah zamannya apa dan mencari potensi solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah itu apa. Kalau mayoritas masyarakat muslim pada saat itu hanya menyerah pada dalam tanda kutip takdir, ya sudah, kita nggak dijajah, nggak masalah. Gak perlu usaha kita untuk memerdekakan diri, gitu misalnya ya. Atau sudah kita serahkan, apalagi waktu itu juga marak sekali orang dengan praktek tasawuf yang menjauhi dunia. Kan ada tasawuf yang positif, yang juga positif terhadap dunia, menjauhi dunia. Akhirnya konteks pembangunan masyarakatnya tertinggal. Orang ternina bobokkan dengan keasyikan spiritualitasnya. Nah, itu yang paling tidak ditentang atau tidak disepakati oleh para pembaharu muslim pada saat itu. Nah, sekarang adalah tugas kita semuanya untuk mengidentifikasi what the problems that we are having right now. TBC atau takhayul bid'ah khurafat semacam apa yang ada sekarang yang harus kita perangi. Taklid kejumudan apa yang harus kita perangi juga agar ilmu pengetahuan, sains berkembang di dunia Islam.
Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pembaharu awal misalnya membuat sekolah, misalnya Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Syekh Ahmad Surkati membangun juga pondok dan sekolah-sekolah di mana-mana. Syekh Ahmad Hasan dari Persis yang juga terinspirasi ide-ide pembaruan membangun pesantren di mana-mana. Itu adalah amal baik para pendahulu di masanya. Sekarang kita bertanya pada diri sendiri, amal baik apa yang kira-kira bisa kita perbuat untuk memberi tawaran solusi bagi persoalan zaman kita? Sudah siapkah? Apalagi kita di training di Universitas Muhammadiyah, Universitas Gerakan Pembaharuan. Sudah siapkah kita menjadi mujaddid baru itu tadi? Yang la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang merubah dirinya sendiri, masyarakatnya sendiri. Yang menjadi man yujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaiki, memperbarui bagi umat tersebut pemahaman agamanya. Tantangan sains, tantangan teknologi, tantangan macam-macam sekarang. Ada takhayul baru yang mungkin kita tidak sadari. Orang lebih percaya pada let's say entah teknologi, raksasa, apa itu namanya, bisnismen dan macam-macam gitu. Jadi kekuatan apa yang bisa kita pakai untuk menjadi pembaharu baru di abad ke-21 ini? Mari kita refleksi bersama-sama dan mudah-mudahan Ramadan nanti ujungnya Lailatul Qadar itu kita bisa juga menentukan qadar kita sendiri. Bisa mengubah diri kita menjadi, mentransform diri kita menjadi calon-calon mujaddid yang memberi kontribusi, manfaat dan perbaikan buat umat, bangsa dan agama kita. Mudah-mudahan. Demikian apa yang dapat kami bagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.